Terima kasih pendengar Anda masih terus bersama dengan Pro 1 RRI Labuan Bajo. Masih bersama saya Desi Natalia yang terus menemani Anda hingga saat ini juga bersama Melki Operator Studio. Langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo kami hadir menemani Anda. Saat ini mendengar di zona edukasi, setiap Senin malam kami hadirkan untuk Anda. Untuk edisi hari ini 15 Juni 2026 mendengar kami hadirkan masih tentang topik-topik kesehatan ya setiap Senin malam karena RRI Labuan Bajo bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia Manggarai Barat ya menghadirkan informasi dalam zona edukasi. Kali ini mendengar informasi yang kami pilihkan yaitu mengenai osteoartritis yang kami akan hadirkan untuk Anda. Ini disebut-sebut sebagai ancaman kesehatan sendi di usia dewasa dan juga lansia. Pendengar, seiring bertambahnya usia ya, tidak sedikit orang kemudian mulai mengeluhkan nyeri pada lutut, pinggul, jari tangan atau sendi-sendi lainnya. Mungkin salah satunya Anda juga ya. Aktivitas yang dulu terasa ringan seperti berjalan, naik tangga, hingga berdiri dalam waktu lama kini mulai menimbulkan rasa tidak nyaman. Banyak yang menganggap kondisi ini sebagai hal biasa karena faktor usia, pendengar. Namun, tahukah Anda bahwa keluhan tersebut bisa menjadi tanda osteoartritis, yaitu gangguan pada sendi yang cukup sering dialami masyarakat, terutama usia dewasa dan lanjut usia. Lalu apa penyebabnya? Siapa saja yang berisiko mengalaminya dan yang terpenting, bagaimana cara mencegah serta mengelolanya agar kualitas hidup terjaga. Kami malam hari ini sudah bersama dengan narasumber kami, Dr. Jeremy N. Prasetyo yang sudah bersama kami melalui sambungan telepon. Selamat malam Dr. Jeremy. Halo, selamat malam. Salam sehat dok, apa kabar? Salam sehat, semua baik. Gimana di sana, baik? Baik, semua kami di studio, puji Tuhan sehat nih Dr. Jeremy. Oke, panggilannya saya bisa sapa Dr. Jeremy atau dokter siapa nih ya? Dokter Jeremy cukup. Dokter Jeremy. Jadi dikenal oleh pasien-pasien di Labuan Bajo Dokter Jeremy begitu ya? Betul sekali. Prakteknya hari-hari di mana Dokter Jeremy? Sebenarnya sekarang saya sudah praktiknya di rumah sakit biasanya. Rumah Dulu saya sempat sakit. praktik di sana, betul. Di Marombok Tapi ya? sekarang saya lagi di Bali. Untuk lanjut Oke. studi sebenarnya. Oh, iya. Kalau pas lagi di Labuan ini sebenarnya bisa langsung ke studio ya? Bisa, betul sekali. Oke. Tapi Mungkin nanti lain kali ya, next kita bisa live pasti. langsung di studio. Oke Betul, dokter, sama-sama. ini sebutannya memang agak sulit ya, Sulit ya? osteoartritis. Mungkin untuk Oke. dokter mungkin gampang karena sering diucap, tapi apakah ada istilah yang lebih familiar dikenal oleh masyarakat begitu dok? Oke, Osteoartritis ini. sebenarnya sih osteoartritis sih jadinya ya. Oh, Dia ini osteoartritis. betul. Oke. Dia ini peradangan sendi. Jadi peradangan Hmm. bantahan sendi lebih tepatnya. Oke, peradangan Kayak gitu. bantal Jadi sendi. Sama dengan betul. rematik atau beda nih dok? Rematik tuh lebih sebenarnya di osteoartritis ini, OA kita sebutnya, lebih singkat jadinya OA ini. Oke. Dia itu sendi tertentu, biasanya sendi besar. Jadi contohnya kayak di pinggul sama di lutut, rata-rata seringnya di sana. Kalau reumatik artritis itu atau RA kita sebutnya, itu dia ke sendi-sendi kecil dan biasanya di jari tangan lebih seringnya. Dia lebih ke autoimun. Oke. Begitu. Kalau rumputnya berarti sama nih satu nih ya, OA. Rumputnya sama, sama-sama peradangan sendi sebenarnya. Oke. Iya, dok. Gitu. Seberapa sering sih kasus osteoartritis artritis ya? Oke. Betul. Jadi harus ambil kuliah dulu nih baru osteoartritis. Oke dokter, ini udah lebih bisa nih. Nah ini seberapa Mantap. sering kasusnya ditemukan khusus di wilayah Labuan Bajo nih dokter? Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya si osteoartritis ini, dia tuh namanya kan degeneratif ya. Jadi yang mempengaruhi dia sebenarnya usia paling utamanya. Oke. Jadi makin kita tambah usia, makin kita ada resiko untuk kena OA. Jadi kalau misalnya nih, kalau menurut penelitian sih di atas 60 itu udah mulai ada resiko. Dan rata-rata 25% perempuan tuh lebih besar 25%. Di laki-laki mungkin nggak sampai 15%, betul. Iya. Apalagi kalau misalnya udah 75 ke atas umurnya nih, yang udah usia panjang, itu juga lebih sering lagi kena.
Oke. lebih tinggi resikonya Dok, itu gitu. Jadi karena kalau hormon atau, apa yang menyebabkan hmm, risiko ke perempuan tuh lebih besar gitu, Dok? jadi sebenarnya kalau misalnya perempuan satu karena hormonal, jadi Mhm. dia punya namanya perempuan kan ada menopause tuh sebenarnya ngaruh juga. Tapi kalau menopause Mmm, tuh ngaruh ke tulangnya. Ini oke. kebantalan juga ngaruh jadinya. Mmm, Makanya dia lebih besar resikonya. oke. Iya, dokter OA Gitu. ini yang Hmm, disebut tadi itu, hmm, sendi-sendi kan sendi besar begitu secara umum dokter, betul. tadi sudah sampaikan. Tapi kalau boleh lebih terperinci lagi Dok, sendi-sendi Hmm, mana sih yang paling sering terkena OA ini, Dok? hmm. Jadi OA ini lebih sering kena ke sendi yang penumpu beban kita. Contohnya yang paling besar ya lutut, itu udah Ah, pasti oke. rata-rata. Atau nggak sendi panggul biasanya. Mmm, Di, mhm, di pinggang-pinggang kita ini kan ada sendi tuh yang mhm, nopang dekat pangkal paha. Nah itu mhm. juga kemungkinan besar kena si OA ini apa namanya besar gitu. Oke. Kalau penyebab tadi disebutkan salah satu faktor usia gitu ya, Dok, ya. Mhm, Itu jadi penyebab utama atau masih ada penyebab lainnya yang memungkinkan seseorang ini terkena OA gitu, mhm. Dok? Oke. Kalau si penyebab utama udah pasti usia. Itu Mhm. udah jadi kita ada yang sebutnya ini tidak bisa dihindari lah, namanya usia kan pasti Oke. bertambah. Tapi Mhm, yang bisa kita hindari adalah biasa kalau orang ada trauma atau tertabrak deh misalnya, atau mmm, sendinya ada luka atau pernah keseleo lah kita bilangnya. Itu apa namanya memperparah atau menambah resiko kita mmm, terkena si OA ini. Karena kan namanya luka nih, mhm, luka di sendi itu bisa bikin apa bantalan sendinya itu kayak ada jaringan jaringan luka. Itu mhm, yang nambah dia tambah tipis nanti, tambah mmm. degeneratifnya makin cepat gitu. Oke. Iya, jadi Dok, untuk Mhm, yang beresiko mengalami OA ini, apakah hanya memang orang-orang yang lansia atau, dewasa jelang lansia atau ada klasifikasi mhm, lain begitu yang bisa terkena OA? Selain tadi yang dokter sampaikan misalnya dia punya cedera tertentu begitu, Dok? mhm. Jadi kalau misalnya kita ngomongin dari kecil deh, misalnya dari bayi Oke dia udah oke. ada kelainan tertentu misalnya, Mhm, kelainan sendi tertentu, kemungkinan besar saat dia dewasa, si apa, OA ini ya resiko nambah, itu salah satunya. Jadi mhm, kongenital atau misalnya bawaan dari lahir mhm, gitu, itu mhm, menambahkan dia punya risiko. mmm. Jadi nggak menutup kemungkinan semua orang bisa kena sebenarnya, tapi kalau lahir ya penyebabnya aja beda-beda nanti, Oke. Dok, gitu. kalau, beberapa Mhm, penyakit itu kan kadang-kadang juga dipengaruhi oleh faktor genetik. Apakah OA mhm, ini juga faktor genetik, mempengaruhi atau hanya kelainan mhm. genetikal pada saat lahir saja begitu ya? Ini Iya, sama ya, betul. Dok? Mhm. Kalau misalnya, genetik sih enggak, Mmm, dia nggak terlalu sana, tapi kalau misalnya dia memang udah ada kelainan genetik dari lahir, ya itu mungkin bisa terjadi gitu. Jadi mmm, sebenarnya dia nggak terlalu bisa dihindari karena kan usia kita nambah, oke. Mhm. gitu. Iya, jadi, ini apa ya, akumulasi. Jadi ini pada saat capeknya Betul. pas kita usianya sudah Usia, lansia. betul. Oke, ini, itu kemungkinan besar semua orang akan bisa mengalaminya walaupun, Betul. secara data perempuan yang, lebih beresiko begitu Lebih ya, terkena betul OA sekali. ini. Dokter agar, masyarakat Mhm, kita semua ini bisa lebih waspada ya, begitu ya. Apa mhm. tanda-tanda awal OA ini yang perlu kita waspadai, Dok? Oke, jadi sebenarnya si OA ini misalnya kita contoh ambil sendi lutut ya, karena orang pasti rata-rata sendi lututnya yang sakit nih, itu paling sering adalah pagi-pagi biasanya. Kalau misalnya OA-nya udah parah, ya nanti ada derajatnya si OA ini. Kalau dia sudah parah, pagi-pagi itu biasa kita, rasanya sakit, pas bangun tidur misalnya, itu udah sakit ya. Jadi kita udah harus tahu, walaupun kita nggak apa-ngapain nih, misalnya kita, nggak ada jalan jauh, nggak ada olahraga berat, atau misalnya Mhm, apa namanya, orang lansia kan rata-rata jalan di rumah aja misalnya. Atau mungkin ada yang, nggak ada aktivitas berat sama sekali, tapi mmm, sakit. mhm mhm, Nah, itu udah harus diwaspadai sebenarnya. mmm, Terutama kalau misalnya kita pakai aktivitas, makin dipakai kita aktivitas, makin sakit mhm, ya, mhm mhm. itu Oke, udah harus kita waspadai. iya, Sama, apa namanya, ada yang namanya, kekakuan sendi. mmm, Jadi kita diemin nih, misalnya sakit, kita diam.
lama misalnya, itu bisa kaku dia. Biasanya kalau misalnya kita normal, itu jarang kaku. Kita diem lama, duduk lama, kita masih bisa pakai jalan. Setelah itu nggak ada kekakuan. Tapi kalau misalnya kita pakai duduk misalnya sejam, 2 jam, 3 jam atau lebih, dia kaku, itu udah harus ada tanda-tanda OA-nya gitu. Oke, ya jadi, kalau misalnya pendengar Anda, ada tadi ya merasa yang salah satu atau lebih mungkin yang disampaikan dokter, ini sudah mulai harus lebih waspada ya, jangan sampai, disepelekan, "Ah ini biasa nih salah sendi," atau gitu ya. Nah Dok, Betul. tapi ya yang paling sering nih ada bunyi krek-krek begitu Gimana? ya, pada lutut atau pada Oh, sendi-sendi gitu. Apakah itu sudah pasti otomatis kalau ada bunyi krek-krek itu, ah ini ada kelainan nih menjurus ke kelainan. OA begitu? Sebenarnya Mhm. sebenarnya itu ada memang ada tanda-tandanya juga si krek-krek ini. Tapi kan Oke. tergantung usia nanti, kita lihat lagi. Ah, mhm. Usia berapa sih yang krek-krek misalnya, aktivitasnya seperti apa orangnya. Mhm. Apa namanya, kalau misalnya emang aktivitasnya berat, krek-krek ini kita ya periksakan. Misalnya usia produktif deh misalnya, Mhm. kita 30, 40 itu krek-krek, apakah aktivitasnya berat sebelumnya ataukah ada apa namanya trauma atau kecelakaan sebelumnya, krek-krek dia bunyi. Tapi kalau misalnya usia lanjut dan ada krek-kreknya nih misalnya, Mhm. itu udah kemungkinan harus di X-ray semuanya. Kita cek kemungkinan OA-nya berarti tinggi. Karena Mmm. memang pas kita cek kan ke dokter misalnya, ke dokter, dokter pasti pegang kakinya biasanya. Kita cek nih krek-krek nggak? Oh, ada krek-kreknya berarti memang ada gesekan. Ah, Atau oke. misalnya gesekan antar tulangnya tuh, karena bantalannya sudah hilang, sudah tipis. Mhm. Kita pastikan lagi nanti dari X-ray-nya, dari apa namanya, di ronsen kakinya, lututnya. Mmm. Itu buat Jadi mastiin lagi kalau gitu. sudah ada yang, di luar, normal ya, itu harus Ya, dicurigai ya, jadi jangan harus sampai dicurigai. disepelekan. Tapi Dok, ada Betul. juga yang merasa bahwa, "Wah jangan dikit-dikit ke dokter, dikit-dikit harus diperiksakan," begitu ya. Mungkin ada sebagian Mhm, masyarakat yang, eee menganggap seperti itu. Nah, kapan mhm, seseorang perlu ini sudah harus memeriksakan diri ke dokter ya? Salah satunya tadi kalau sudah ada bunyi-bunyian atau rasa yang mhm, kita sendiri mengenali, "Ah, ini tidak seperti biasanya nih." Tapi biasanya, betul. ada, faktor lain yang mungkin yang, bisa kita highlight malam hari ini dokter, agar masyarakat nih paham bahwa, "Wah, ini sudah Mhm. waktunya saya harus segera memeriksakan diri ke dokter," gitu. Kapan? Khusus untuk kasus OA ini? Papannya adalah saat sudah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi Mmm. misalnya, kalau tadi kan udah ada tuh, gejalanya, Mhm mhm. itu udah cukup mengganggu sebenarnya kan, kita bangun tidur Oke. sakit, jadi, kita jalan sakit, kita mau ngapain pun nggak enak rasanya. Mmm. Itu sudah harus diperiksakan. Mhm. Karena, namanya aktivitas itu kan termasuk dari kualitas hidup ya. Kalau Oke. misalnya aktivitasnya terganggu, Mhm. berarti kualitas hidup kita juga terganggu. Mmm. Kita nggak bisa apa namanya, bergerak, olahraga misalnya, atau Mhm. apa namanya, mobilisasi dengan baik, itu udah harus dipisahkan. Kita harus mastiin, ini kita OA atau bukan. Mmm. Karena kan pengobatan ini beda-beda. Sebenarnya makin kita tahu lebih awal, makin lebih oke nih pengobatannya. Mhm. Karena pengobatan itu beda-beda di setiap dia punya tingkatan keparahan, Jangan sampai, gitu. apa ya, menjadi dokter diri sendiri. Betul. Iya, jadi bisa memperparah nanti. Sekarang Mhm. iya, sekarang zaman AI kan, siapa tahu ada Iya, yang coba-coba orang apa, langsung anaknya orang nanya, ininya, langsung iya. nanya gitu. Padahal ini, Jadi kalau kasus-kasus ya kesehatan ya, itu kita harus lebih aware bahwa konsultasi dengan, AI itu tidak sama seperti, kalau dokter memeriksakan sendiri ya, apalagi yang perlu nanti mhm, ada, penanganan khusus misalnya harus di ronsen, misalnya ya sesederhana harus didengarkan betul, dengan stetoskop saja itu nggak bisa diterwakili betul, oleh AI gitu ya dokter ya. betul sekali. Oke, ya Dok kita beri kesempatan ya untuk Mhm, pendengar bisa bergabung juga bersama kita
ya. Silakan kirimkan pertanyaan ke WhatsApp Pro 1 RRI Labuan Bajo atau bisa DM juga di IG RRI Labuan Bajo. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan sih dok. Ada juga yang tanya tentang kretek-kretek badan kemudian pijat tulang begitu. Nah tapi kita akan bahas nanti setelah break ya dokter ya. Menarik ini karena memang banyak juga yang memilih untuk mencari alternatif lain begitu ya dokter ya. Nanti kita akan coba jawab bagaimana dari sisi kedokteran, dari sisi medis menilai ini. Tetaplah bersama kami mendengar nanti dokter Jeremy dan saya akan kembali lagi setelah ini di Zona Edukasi. Jadi teruslah bersama kami RRI Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Lima hari sudah ku rindu, tak bisa ku menghubungimu. Kau sedang dengan dirinya, sedang kita rahasia. Kapankah kau ada waktu sembunyi untuk bertemu? Baru kau sapa ku tersipu. Kau puji lupa amarahku, karena kau paling tahu cara lemahkan hatiku. Walau tak ada yang pasti, yang kau beri hanya mimpi. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru ataukah bukan, tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Baru kau sapa ku tersipu. Kau puji lupa amarahku, karena kau paling tahu cara lemahkan hatiku. Kalau tak ada yang pasti, yang kau beri hanya mimpi. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru ataukah bukan, tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Pantaskah aku menyimpan rasa cemburu, padahal bukan aku yang memilikimu. Sanggup sampai kapankah ku tak tahu. Akankah akal sehat menyadarkanku? Lantas mengapa ku masih menaruh hati? Lantas mengapa ku masih menaruh hati? Juicy Lucy dengan Lantas Pendengar kami hadirkan untuk Anda masih di RRI Labuan Bajo malam hari ini ya. Bersama saya Desi Natalia juga Melki operator studio langsung dari kawasan Sernaru Labuan Bajo, dan tentu masih bersama dengan Dr. Jeremy. Kita masih di program Zona Edukasi sampai nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sudah kami buka line WhatsApp untuk Anda, juga di DM Instagram ya. Anda boleh kirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda karena masih live dengan Dr. Jeremy. Nanti bisa akan langsung dibahas ya di Zona Edukasi malam hari ini, termasuk WA atau chattingan yang sudah masuk sebelum acara ini akan segera kami jawab ya pertanyaan-pertanyaan Anda. Stay tune terus di Zona Edukasi. Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
Oke, Dokter Jeremy, setelah lagu tadi ya kita break. Ini ada beberapa pertanyaan, Dok. Kita mulai dari yang tanya tentang faktor resiko, Dokter ya. Dokter Jeremy, Boleh. ini pertanyaannya. Saya punya berat badan yang berlebih, Dokter ya. Apakah ini bisa mempercepat kerusakan sendi? Tapi saya juga rajin berolahraga nih, Dok. Minta sarannya juga apa olahraga yang cocok kalau memang resiko berat badan yang berlebih ini bisa mempercepat kerusakan sendi. Oke, silakan Dokter Jeremy. Dari Sari di Waiklambu. Oke, jadi gini, Mm, olahraga itu udah pasti baik untuk tulang dan otot sebenarnya. mm. Tapi karena misalnya ini udah maksudnya kan Ada ada kasus, kelebihan berat oke, badannya. ya. Betul. Jadi sebenarnya kita harus kurangin dulu berat badannya, Mm, baru olahraga yang misalnya lebih berat lah. Jadi kita cara kurangin berat badannya gimana? mm, Itu pasti satu, kita pakai berenang. Sementara untuk mengurangi kerusakan di sendinya. Sebenarnya bisa bikin kerusakan sendi dia. mm. Karena kan bebannya numpuk ke ke lututnya. Oke. Walaupun kita olahraga, Mm-mm. ototnya bagus, tapi sendinya tidak. Oke. Mm, Jadi kita kurangin dulu berat badannya dari pola makan, mm, atau pola makan, pasti benerin, sama olahraga yang paling cocok. Pertama kali adalah misalnya berenang atau sepeda. Sepeda statis, oke. mm. Sepeda yang Statis jalan ya? biasa boleh juga. Ya, Oh, jalan oke. kaki juga boleh pelan-pelan. Treadmill, Kalau Dok? yang pure kita hindari, treadmill, kalau jalan itu jalan pelan boleh. Tapi kalau misalnya kita harus pakai lari, kita pakai misalnya ada yang contoh orang masih mau main basket nih, umur 30-40, itu saat disarankan jangan dulu. Badminton, kan paling sering badminton di sana ya, bola. Itu sebaiknya kurangin dulu. Berat badan dulu kita kurangin, baru olahraga berat. Baru kita Oh, latihan tuh. oke. Gitu. Apalagi kalau yang angkat beban gitu ya, Dok ya, ditunda dulu berarti. Angkat beban. Betul, selama angkat beban yang tidak mengurangi sendi boleh. Misalnya contoh kita nge-gym. Nge-gym tuh yang kan nggak perlu pakai sendi dulu kita. Mm, Kita berat badan misalnya kita angkat beban tangannya dulu kita kurangin. mm. Upper body kita upper body-nya kita Ya gunakan fokus dulu di upper sebelum body-nya gitu ya. betul, sebelum lututnya. Hmm. Gitu. Jadi yang squat-squat ditunda dulu begitu ya, atau gimana, Dok? Ditunda dulu sebentar. Oke. Pokoknya sebenarnya nanti otot itu bakal membantu ke sendinya. Tapi kalau misalnya kita udah ada kecurigaan kita ke OA, kita harus kurangin dulu beratnya, berat badan dan berat besinya atau bebannya, baru kita boleh lanjutkan lagi, nanti tambahin lagi bebannya pelan-pelan. Oke. Setelah berat badan kita turun juga gitu. Ini Jadi kita otot nanti membantu sendinya juga. Oke, Dok. Ini kita masih ngobrol secara general ya. Jadi Iya. mungkin nanti untuk sehari ini juga akan lebih personal lagi kasusnya, karena tentu yang kita sampaikan tadi itu akan berbeda-beda setiap orangnya begitu ya, Dokter ya. Betul. Maka harus diperiksakan. Nah, ini nih. Jadi jangankan menggunakan AI, kita ngobrol langsung sama dokter aja tetap nggak bisa pakai by phone ya, Dokter. Benar. Jadi banyak kasusnya yang susah kita. dokter bisa identifikasi personalize gitu ya, satu-satu Betul. masing-masing orang gitu. Betul. Tapi mungkin secara umumnya tadi bisa kita simpulkan, Dok, kalau memang punya berat badan yang berlebih itu diturunkan dulu berat badannya ya. Baru mencoba olahraga dimulai dari yang ringan-ringan dulu. Tapi kalau pertanyaan sehari tadi, apakah berat badan berlebih dapat mempercepat kerusakan sendi? Jawabannya Bisa. bisa ya. Oke. Karena memang itu salah satu resikonya juga. Oke. Nah, termasuk juga tadi ya kalau misalnya kita sambung ke olahraga. Memang olahraga tujuannya untuk menurunkan berat badan, tapi jangan memilih olahraga yang bisa meningkatkan risiko osteoartritis gitu ya, Dokter ya. Betul. Oke, Sari mudah-mudahan terjawab ya, tapi kalau masih ada pertanyaan lanjutan silakan kirimkan saja karena kami masih buka line interaktifnya. Dok, untuk pengaruh pekerjaan nih misalnya kan banyak orang juga yang bekerja dalam satu posisi tertentu, misalnya banyak berdiri, misalnya para polantas begitu ya, kita lihat yang sehari-hari aja. Kemudian kami Ya, betul. ini yang penyiar, ini kan banyak kan duduk gitu ya, atau ada juga buruh
bangunan atau portir itu yang memang mengharuskan mereka mengangkat beban terus ya dalam daily rutinnya mereka begitu. Nah, ini untuk kesehatan sendi ya, bagaimana pengaruh dari pekerjaan-pekerjaan yang mengharuskan orang-orang tertentu pada satu posisi yang sama hampir banyak begitu ya di waktu kesehariannya gitu, Dok. Jadi sebenarnya kita dalam satu posisi yang lama ini sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kan yang buat kita nggak nyaman tuh adalah nanti kaku juga sendinya, makanya nggak enak. Kebas Tapi nggak keram terlalu gitu ya. sendi biasanya. Betul. Iya, Jadi iya. saran saya adalah kita harus banyak-banyak untuk stretching lah. Misalnya kita berdiri misalnya berapa lama? Sejam. Nanti kita duduk sebentar, berdiri lagi gitu. Misalnya Kakak nih yang duduk di studio. Duduknya pasti lama kan? Betul. Nah, berarti Mendekati harus sejam tuh ada tuh yang nggak Betul. berpindah-pindah. Jadi kita harus stretching lah intinya. Kita harus berdiri sementara. Pas lagi break berdiri, pelan-pelan muter-muter aja studio, duduk lagi gitu. Oke. Kalau untuk kerusakan sendiri nggak kesana lah. Pas resikonya nggak terlalu kesana. Tapi ya saran saya untuk kenyamanan kita juga. Oke. Jadi kebanyakan Dirasakan stretching. sendiri masing-masing, kemudian Betul. dicari cara untuk stretching ya. Karena kebutuhan stretchingnya pun juga akan berbeda-beda orang yang dominan duduk dengan yang dominan berdiri Benar begitu ya. berdiri. Nah, Betul. itu perlu kita kenali kondisi kita masing-masing. Dokter, ini ada satu lagi nih ya. Pertanyaannya memang to the point banget ini ya dari Ati katanya. Boleh. Dok, itu bisa disembuhkan nggak ya penyakitnya? Jadi apakah kita membahas di awal terlalu bikin parno ya? Jadi pertanyaannya langsung gitu tuh Ati. Malam Dok, itu bisa disembuhkan nggak penyakitnya? Jadi gini, kan seperti yang di awal, ini kan proses degeneratif. Oke. Jadi makin kita tua pasti makin ada resiko. Jadi kalau disembuhkan, kemungkinan sih enggak ya. Tapi kita bisa mengurangi. Kita bisa mengurangi kapan kita dapatnya gitu. Ada yang, misalnya contohnya tadi saya bilang, ada yang di atas 60 tahun, ada yang di atas 75. Bisa aja orang di atas 80 tuh jarang sakit sendi gitu. Kenapa? Kita harus pupuk dari muda. Investasi tadi itu ya Dok ya? Investasi, betul. Jadi kita harus perbaiki pola hidup kita dulu, betul, sama angkat beban atau otot. Kita perkuat otot kita dan tulang kita. Di umur 30-an. 30-40 itu harus kita perkuat. Jadi, wajib itu ya? Wajib. Jadi biar kita nanti di usia tuanya kita enak. Iya. Tidak merepotkan orang juga nantinya. Oke. Gitu. Iya, apalagi zaman sekarang ya Dok, apa-apa bisa membuat kita jadi mager, malas geraknya itu mau beli makan kita bisa pesan, mau Gojek, apa-apa, iya pesan. kan, mengurangi mobilitas kita yang sebenarnya harusnya tetap harus bergerak begitu. Oke, Betul. jadi tadi kalau pertanyaan dari Ati bisa disembuhkan sepenuhnya atau tidak, semua kita punya resiko yang sama untuk terkena, tapi kita bisa investasi di sepanjang hidup kita, pola hidup yang sehat, mulai berolahraga dan mengangkat beban untuk menunda datangnya ya OA ini dan meminimalisir pengaruhnya. Misalnya tetap datang tapi mungkin tidak separah orang yang tidak menjaga pola hidupnya, begitu ya Dok ya? Betul sekali. Baik, oke. Ati, mudah-mudahan kalau Ati usianya masih di bawah 30 tahun udah mulai nih sadar nih kalau malam ini udah dengar ya. Sudah bilang, wah kayaknya ini dokter udah remind saya nih harus lebih sehat lagi gitu ya Dok? Oke. Betul sekali. Nah banyak ini olahraga. oke ya. Kemudian ini Dok, saya pernah operasi sesar 3 kali untuk melahirkan. Nah tadi saya dengar soal resiko di tulang panggul. Nah saya pernah kan kalau operasi sesar itu dibius. Apakah ini juga kemudian mempengaruhi kondisi saya begitu ya? Mungkin resikonya akan lebih besar kepada kami ibu-ibu yang sudah pernah melakukan SC, apalagi saya yang sudah 3 kali. Oke, terima kasih Bu Vero. Ini di Marombok juga nih, selamat malam. Oke, silakan Dok. Halo, oke. Jadi kalau untuk SC sih
kita nggak ada faktor risiko ke sana. Oh, oke. Karena bagian SC kan di bagian rahimnya, di perutnya. Dia akan mempengaruhi ke sendinya. Yang mempengaruhi yang tadi saya bilang. Jadi kalau misalnya sendinya ibu ini habis lahiran, banyak gerak, itu penting. Jadi habis namanya operasi mungkin sakit ya gitu kan. Tapi kita nggak boleh diam aja nih karena sakit perutnya. Karena kan sendinya butuh gerak. Gitu. Tapi untuk menambah resiko kita kena OA itu enggak sih. Oke, tapi mungkin Nah, yang dimaksud koreksi. tadi itu yang injeksi bius di tulang belakang di itu, belakang ya? iya. Oke. Enggak kok, itu enggak. Itu tidak mempengaruhi ke sana. Iya, jadi Ibu Aman. Vero tenang ya, jangan sampai kemudian overthinking hanya karena tadi kemudian memulai, aduh bahaya nih saya kan udah pernah disuntik nih 3 kali di Iya. belakangnya dan lain-lain. Ini dokter bisa sampaikan juga bahwa sebenarnya secara langsung itu tidak, kecuali Ibu lupa berolahraga ya. Setelah itu lupa berolahraga itu mungkin akan menyebabkan, sehingga jangan sampai dicocok logi bahwa oh ini karena saya mungkin sudah 3 kali di SC gitu ya. Semoga ini tidak kemudian menjadi bias ya, tidak menjadi bias untuk masyarakat atau pendengar kita malam hari ini. Saya kembali lagi, ini ada Pak Firman ya. Selamat malam dokter. Untuk yang terkena OA ini tadi yang dokter sampaikan, apakah bisa bebarengan dengan rematik, bisa terkena barengan itu di usia tua, atau ada yang bisa resikonya terkena di usia muda? Saya ini pekerja yang hari-harinya harus mengetik dan bahkan bisa berjam-jam. Untuk terkena resikonya ini apakah mungkin lebih besar daripada yang lainnya karena aktivitas saya, tapi bukan karena umur. For your information, saya saat ini 32 tahun. Begitu dok. Pak Firman ini. Oke. Jadi kalau si RA ini, rheumatoid arthritis, itu memang bisa lebih kena di usia muda. Dalam artian range-nya tuh 20-40. Cocok nih sama umurnya Bapak Firman. Tapi Bapak Firman jangan takut. Karena kita akan lihat dulu nanti gejala yang muncul di Pak Firman itu apa. Kan kalau si rheumatoid arthritis ini lebih ke peradangan sendi di jari tangan. Bisa aja memang kalau misalnya Bapak Firman berarti banyak ketik katanya ya. Nah, kalau misalnya habis ketik sakit di sendi-sendinya di kiri kanan, ya itu satu bisa karena overuse, atau bisa karena memang ada rheumatoid arthritis. Oke. Makanya nanti kita harus cek ulang lagi. Kalau misalnya Bapak takut, kontrol ke dokter. Biar dokternya lihat dulu. Benar nggak nih kena kena RA? Atau memang karena banyak ketik aja gitu. Oke, ya jadi kelelahan sendinya nih lelah karena ngetik terus, atau dia memang terkena OA itu RA ya gini ya, itu RA, harus betul. dokter yang memutuskan gitu karena ada banyak faktor yang Memutuskan dilihat. nanti. Oke, terima kasih Pak Firman ya, jangan sampai OVT juga nih ya. Ini Betul. semua kita menganalisa secara general, tapi kalau misalnya tadi dokter kan pesan katanya, kalau misalnya kita merasa sudah mengganggu aktivitas kita sehari-hari, itu sudah saatnya harus memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan ya. Karena biar tidak overthinking tadi, kemudian mencocok logi dengan segala hal, membuat kita semakin tidak ketemu solusinya gitu. Dokter, ini ada kembali nih, agak ramai mungkin karena ini bukan penyakit yang walaupun tidak berat begitu, tapi ini sangat sering ada di keseharian kita begitu ya dok ya, apalagi kalau kita misalnya usia yang tadi seperti dibilang lansia, tapi yang masuk ini ternyata bukan yang lansia saja. Terlalu banyak yang tertarik juga ini menanyakan ini, halo dok, saya Oscar, saya sering sekali olahraga saya adalah gym dan juga kardio nih dok. Nah, seberapa penting sendi ini dan juga otot? Tadi saya dengar beberapa kali dokter menyebutkan bahwa sendi ini akan mensupport otot kalau saya tidak salah. Minta tolong dokter jelaskan kembali kepada saya bagaimana faktor sebab akibatnya agar saya bisa merasa tepat nih olahraga gym saya. Berat badan saya saat ini 83, tinggi 163,
Usia saya 38 tahun gitu dok. Agak lengkap ya ini ya. Oh, Kesempatan nih dokter lengkap, bisa lengkap. ngobrol. Oke, oke. Jadi gini, gym itu Mm-mm. dia meningkatkan massa otot. Satu, Oke. udah pasti. Dia meningkatkan massa otot, mengurangi lemak di badan. Karena otot itu kan salah satu pemakai gula dalam badan nih. Gula paling besar si otot. Makanya pas si ototnya besar atau misalnya kita gym, gulanya kemakan, otomatis lemak kita nggak bisa numpuk. Walaupun kita makan, misalnya kita makan gula gitu kan. Ada yang makan nasi dan gula itu, si gulanya itu nggak terpakai, jadinya lemak nanti. Itu di bagian, dia bisa numpuk di organ, bisa numpuk di perut, bisa numpuk di mana aja. Nah, hubungannya sama si sendinya nanti adalah, misalnya sendi kaki, maksudnya otot kaki deh, otot kita paling besar tuh di paha. Ya kan? Itu hubungannya nanti sama lutut kita. Si otot ini, dia itu punya tendon atau misalnya pengait lah di setiap kita punya tulang. Nah, di otot paha ini, dia tuh mensupport si sendi lututnya ini. Jadi, si ototnya ini adalah salah satunya fungsinya adalah menjaga biar ototnya itu, biar tulangnya itu nggak geser. Satu, walaupun si tulang sendi lutut ini udah ada penjaga sendiri ya. Tapi nggak ada otot ini semua penyumbang suplai pembuluh darah, menjaga keseimbangan juga, itu membantu sendinya untuk lebih baik dalam menahan beban. Karena kan didistribusi tuh ke otot juga, ke sendinya ya juga gitu. Makanya dia makin lama makin oke nih. Nanti pas tua, masa otot kita ada, masa tulang kita juga ada, kepadatan tulang itu kan diukur nanti. Itu yang penting jadinya gitu. Makanya tadi saya bilang kalau ototnya bagus, sendinya pun akan bagus, atau tulangnya pun akan bagus gitu. Jadi kan dia saling menjaga jadinya. Oke, Gitu. ya. Jadi Kalau itu tadi hubungannya berhubungan ya. sama, betul, hubungannya sama berat badan, nanti kita bisa cek BMI namanya, BMI, Body Mass Oke. Index. Nah, Iya. itu kita bisa hitung sendiri nanti di website. Bener nggak nih kita average-nya apa sih, apa kita obesitas, apakah kita bagus, normal gitu. Nanti bisa ukur sendiri di website. Iya. Itu bisa dihitung melalui tinggi badan dan berat badannya nanti gitu. Iya. Oke. Jadi dari BMI itu kita sudah bisa body mass index-nya itu ya. Kita bisa mengukur, menghitung sendiri nih kalau misalnya udah di situ kan ada ini udah kelebihan berat badannya ya, berapa kelebihannya dan lain-lain itu bisa dicek sendiri. Kalau yang ini valid ya dok, kalau bisa menggunakan AI masih bisa ditolerir ya dokter ya. Masih bisa, Kalau hitung-hitungan karena itu. ini umum general, betul. Oke, ya. Masih bisa dipakai. Ya, tadi kan disertakan juga nih tingginya 163 dan 83. Ada perbedaan memang ya untuk perempuan dan laki-laki ya. Jadi nanti silakan dihitung sendiri. Tapi kalau boleh disimpulkan tadi, otot sangat berperan penting untuk mensupport ya. Jadi silakan teruskan olahraganya. Oke, jangan sampai di skip olahraganya. Nah dokter, ini ada yang tanya soal pola makan ya. Pola makan yang baik untuk kesehatan tulang dan sendi itu yang seperti apa dok? Apakah ada makanan-makanan tertentu yang harus kita konsumsi dan juga yang harus dihindari ya untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi? Ini do and don'ts-nya berarti ya dokter ya? Jadi gini, yang pasti jangan kelebihan makannya. Ya, itu kan ada orang bilang kalap lah, apalah, itu kan kita lapar mata, kita makan banyak misalnya. Jangan sampai terlalu kenyang. Kalau misalnya pola makan itu satu. Kalau misalnya untuk makanan yang tidak boleh dan boleh itu adalah, sebenarnya semua makanan boleh dimakan, kecuali yang berlemak misalnya, atau enggak kita alergi makanannya, kita nggak boleh makan. Kalau misalnya kita makan, biasanya kita takar juga. Kita takarin itu yang paling normal ya, paling general nih. Itu adalah, kan ada piring bulat tuh. Ada di piring bulat tuh, nanti kita bagi. Setengahnya itu adalah sayur atau serat. Nanti setengahnya lagi dibagi dua, itu satu karbohidrat, satu lagi protein. Itu paling oke komposisi makanannya. Jadi kalau kita mau lihat mau pola makannya oke, teratur nih, kita ikutin itu aja dulu.
gitu. Sama kalau misalnya untuk tulang itu ya pasti tinggi kalsium. Oke. Boleh minum susu, boleh minum vitamin juga boleh. Menambah ya dari samping makanan. Ya. Gitu. Oke. Jadi Yang berlebihan itu tidak baik ya, termasuk minum air putih aja kalau betul. berlebihan juga nggak baik ya, bikin kembung ya dokter ya. Iya, kembung kita jadinya. Tinggal makan Jadi kita nggak bagus. ya, jadi kita sama-sama highlight semua yang berlebihan itu tidak baik untuk kesehatan kita. Jadi dijaga sesuai kebutuhan kita ya masing-masing. Porsinya, Tadi betul. porsinya sudah juga ada tips dari dokter untuk mempermudah kita bisa menghitungnya ya, daripada kita menakar gram-gram itu dokter sudah menjelaskan tadi kira-kiranya seperti itu yang bisa kita ikuti di rumah ya. Iya, kira-kira. Oke, Betul. ya. Kalau mau nakar gram-gram juga nggak apa-apa. Kalau bisa memungkinkan gram-gram, tapi kan bisa ya, lebih akurat kalau lagi. memungkinkan bisa, betul. Iya, silahkan saja. Dok, benarkah sendi yang nyeri ini kalau kita sudah mulai merasa nyeri begitu di bagian tertentu itu harus diistirahatkan total dan tidak boleh digerakkan sebelum kita berkonsultasi dengan dokter, ini ceritanya ya. Kalau kita sudah merasa ada yang berbeda begitu ya, sebaiknya diistirahatkan dulu sampai kita konsultasi dengan dokter, atau masih ada toleransi tuh bisa dikit-dikit digerakkan, atau gimana nih dok baiknya? Kalau misalnya untuk sendi ya, Mm-mm. saran saya sih jangan digerakkan dulu sebenarnya. Oke. Karena kan sakit ya. Kalau dia sakit, berarti ada masalah. Mm-mm. Misalnya coba kita ambil contohnya tadi case-nya ke gym. Mm-mm. Kalau misalnya sendinya yang sakit, kita stop dulu gymnya, kita rest dulu. Mm-mm. Karena bahaya nanti ke sendinya. Kalau misalnya ototnya kan wajar karena ototnya kita gerakin. Kita kan bukan naikin kita bukan melatih si sendinya. Kalau sendinya itu kan buat alat penggerak sebenarnya. Tapi kalau misalnya sendinya sakit kita harus stop. Mau apapun itu, misalnya jalan, olahraga, gym, main bola, main apa itu stop dulu. Kita periksakan dulu. Jangan sampai dokter. parah nanti. Betul, jangan sampai parah nanti. Oke. Takutnya kita cedera pas kita olahraga misalnya. Kita nggak tahu nih, karena kan seru misalnya olahraganya, kita nggak tahu nih ternyata kita ada sesuatu yang bikin lutut kita sakit gitu. Tapi kita nggak sadar. Iya. Ternyata tiba-tiba udah sakit aja gitu. Jadi lebih Kita baik diistirahatkan istirahat dulu. Oke. Betul. Iya, jadi kalau Anda nih pendengar di rumah sudah mulai rasa ada yang berbeda, diistirahatkan dulu ya untuk aktivitas-aktivitas yang sekiranya bisa memperbesar resiko begitu. Dokter, kalau selain pola makan nih, kita agak mundur lagi, saya baru ingat nih ya dok ya. Biasanya ada orang makan itu merasa tidak cukup. Zaman sekarang nih orang-orang merasa tidak cukup kalau hanya dari makanan yang real food, perlu suplemen begitu ya. Apakah memang untuk kasus ini, untuk memperkuat sendi atau membuat sendi lebih sehat begitu, ada perlu mengkonsumsi suplemen, atau sebenarnya real food ini sudah menyuplai kebutuhan sendi kita begitu dok? Oke. Jadi gini, kalau si real food ini kan kita nanti kebanyakan makannya dapetnya protein, serat, karbohidrat gitu kan. Suplemen ini biasanya kita supply dia punya kebutuhan, contoh kalsium. Jadi memang ada takarannya untuk misal usia dewasa atau enggak usia lanjut, takarannya itu ada sendiri kalsium. Kita ambil contoh kalsium ya, ada termasuk suplemen. Misalnya contohnya di usia lanjut tuh suplemen kalsium udah harus lebih banyak intake-nya, atau misalnya kita makannya itu lebih banyak jumlah dosisnya dibandingkan dengan orang yang muda, umur 20-40 itu muda, intake-nya masih lebih dikit dosisnya, karena dia satu, metabolisme masih bagus, dan makanan yang bisa dimakan itu lebih banyak dibandingkan yang usia lanjut gitu. Nanti beda lagi untuk misalnya ibu menyusui misalnya, itu beda lagi kalsiumnya nanti. Jadi sebenarnya suplemen ini itu boleh-boleh aja dikonsumsi tapi sesuai dengan dosis. Oke. Gitu. Iya, jadi siapa sih yang disarankan untuk mengkonsumsi suplemen pendamping ini? Apakah
siapa saja yang mampu membeli suplemen atau ada orang-orang tertentu yang misalnya dokter sarankan kayaknya sudah harus mengkonsumsi suplemen, misalnya orang yang berisiko tinggi seperti lansia tadi atau yang aktivitasnya memang memperbesar resiko ada kesalahan sendi dan lain-lain, itu gimana dok untuk sarannya? Oke. Kalau saran dari saya adalah suplemen ini bisa dipenuhi dengan real food sebenarnya, tapi karena kadang ada keterbatasan untuk akses ke sana misalnya, ya suplemen tidak disarankan gitu. Apalagi untuk usia lanjut tadi yang saya bilang, apalagi sama wanita dengan sudah menopause, itu kebutuhan kalsium pasti lebih tinggi. Karena hormon yang dikeluarkan saat haid itu, atau masih masa-masa haid ya, sebelum menopause itu membantu regulasi si kalsiumnya, jadi penyerapan ke tulangnya lebih bagus. Tapi setelah udah menopause itu nggak ada lagi tuh. Jadi harus dia punya ada suplemen ya. Harus suplemennya. Karena densitas tulangnya tuh udah pasti keropos dia itu, tapi itu lebih ke osteoporosis nanti contohnya kan. Oke. Ya, jadi ini perlu notis digarisbawahi oleh pendengar ya. Jadi beberapa tadi sudah disampaikan, cukup lengkap sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh dokter ya. Nah, dok, di terakhir ini ya, apa pesan dokter untuk masyarakat agar tetap aktif, ya produktif, apalagi yang sudah terkena osteoartritis ini ya, langkah sederhana apa sih yang mulai bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan sendi hingga usia lanjut, dokter? Oke. Pesan saya terakhir ini adalah, satu pasti pola hidup. Walaupun kita sudah tua, kita harus tetap aktif. Karena aktivitas atau mobilitas kita itu mempengaruhi keseluruhan tubuh kita. Nggak cuma OA-nya aja nanti. Gitu. Dan disarankan sebelum usia lanjut itu udah pasti olahraga. Jangan mager. Olahraga yang baik, olahraga yang cukup, walaupun terbatas pekerjaan misalnya, harus sempatkan olahraga. Gitu. Jadi nanti investasi kita pas tua tuh udah bagus. Jangan bilang saya nggak ada waktu karena saya kerja sampai malam. Ya olahraganya paginya misalnya, atau setelah itu sebentar ya 30 menit aja oke lah itu. Daripada kita nggak bekerja sama sekali kan, lebih bahaya lagi nanti. Gitu. Jadi jangan sampai kita memperkuat rasa malas kita dengan alasan yang kita cari-cari begitu ya dok ya. Betul, itu tidak boleh. Oke, dan jenis-jenis olahraga itu Anda juga bisa cek itu juga ya, kira-kira olahraga yang tadi kan secara umum dokter sudah sampaikan dilihat dari usia, kondisi tubuh kita, tapi jenis-jenis olahraga pun juga banyak tersebar di internet untuk menginspirasi ya, tapi tetap harus dikonfirmasi lagi dengan dokter, kira-kira ini cocok untuk Anda atau tidak. Dokter, terima kasih ya dokter ya untuk banyak informasi yang sudah kami dapatkan malam hari ini. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk masyarakat, pendengar, apalagi yang sudah tanya-tanya tadi ya, sehingga bisa lebih ini di-sharing lagi dengan siapapun pendengar. Kalau misalnya ada anggota keluarga, kerabat Anda atau tetangga Anda yang masih ada mitos-mitos seputar OA ini, Anda bisa sharingkan hasil diskusi kita malam hari ini di Zona Edukasi, dan ini nanti akan kami tayangkan juga di YouTube channel RRI Labuan Bajo agar Anda pun bisa mendengar kembali kalau ketinggalan gitu ya. Dokter, makasih dokter. Sampai kapan di Bali, Dok? Baik. Sampai nanti lihat studi saya. Oke. Selesai studi baru saya balik ke Labuan Bajo nanti. Sukses dokter ya. Mudah-mudahan semua urusan di Bali lancar nanti dokter. Terima kasih banyak. Terima kasih dokter. Selamat malam, salam sehat dokter dari Labuan Bajo. Malam, selamat sehat. Baik. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami. Tadi sudah banyak informasi yang disampaikan oleh Dr. Jeremy Prasetyo yang membagikan informasi terkait dengan mengenal OA atau ancaman kesehatan sendi di usia dewasa dan lansia. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Nantikan informasi-informasi kesehatan lainnya yang kami akan hadirkan terus di Zona Edukasi pendengar ya, setiap Senin malam di Labuan Bajo malam ini atau di RRI Labuan Bajo. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama dengan kami. Sesaat lagi nanti pada pukul 20 akan kami hadirkan Warta Berita dari Program 3 Jaringan Berita Nasional. Stay tune terus bersama kami RRI Labuan Bajo. Saya Desi Natalia, selamat malam.
kau